Jangan lupa kita selalu mendoakan para narasumber gitu ya, selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusannya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, min fadlika Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lagi musuhan, Pak. Jauh-jauh banget, Pak. Sini deket, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa, sini juga, Pak. Nah, itu, Pak. Ibu-ibu kalau mau deket lagi juga nggak apa-apa, Bu. Maju satu sini juga nggak apa-apa, Bu, di depan. Nah. Iya, nggak apa-apa. Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wassalamut taslim ala sayyidina Muhammad sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bekal untuk kita di dunia dan di akhirat, khususnya untuk para ulama ya, kita mengambil faedah dari mereka semuanya. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada mereka semuanya. Untuk guru-guru kita dan orang-orang yang telah dan pernah melakukan kebaikan untuk kita semuanya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya, untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk keluarganya dan negaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan untuk diri kita, jiwa kita, dan pasangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, kelapangan dada. Allah turunkan rahmat kepada kita semuanya. Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allah berikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji. Allah ampuni saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berikan rahmat dan kelapangan kubur bagi orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya, dan umur yang berkah bagi mereka yang masih hidup. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى ومن زكاها وقد خاب من دساها. Itu insyaallah kalau keburu kita sampai nanti ayat 10. Nah, kalau nggak keburu ya berarti kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Ayat pertama yang perlu kita ingat dari surat ini adalah yang paling utama itu menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita selalu berada di dalam ketaatan. Itu ya. Ini yang sebenarnya sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Baik. Wasyamsi wadduhaha, kata duhaha itu artinya yang pertama adalah dau'uha. Dau itu sinarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna daripada kata duhaha itu adalah kalau ada matahari itu menunjukkan tentang siang hari. Siang, Pak, gitu ya. Jadi matahari itu menunjukkan adalah waktu siang. Jadi duhaha itu adalah waktu siang itu sendiri. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, maksud dari duhaha itu adalah harrus syamsi, yaitu panasnya sinar matahari. Oke. Ya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya. Itu ada yang masih ingat Bapak Ibu? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya? Ada yang masih ingat enggak? Apa? Di antaranya makhluk tersebut mempunyai keistimewaan atau keagungan. Nah, itu ya. Yang lain? Ada ingat, Pak? Apa, Pak? Apa, Ibu? Apa? Untuk iya, kenapa bersumpah dengan sungguh? Ya, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi kalau kita melihat dari matahari dan kita mengambil makna yang dimaksud duhaha itu adalah sinar matahari, maka kita lihat bagaimana sinar matahari itu mendatangkan kebaikan untuk manusia, dan bukan hanya manusia tapi alam semesta ini. Ya. Kata duhaha itu nanti dia kalau menjadi waktu disebut dengan waktu duha. Wadduha. Wadduha itu adalah menunjukkan waktu. Waktu di mana matahari sudah naik sedikit menuju sempurnanya matahari itu. Itu ya. Maka waktu duha itu biasanya dimulai dari setelah matahari muncul, terbit, sampai nanti dia menuju ke titik sempurnanya sebelum waktu zuhur. Karena ketika waktu zuhur itu matahari sudah berada di
setengah. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, burika ummati fi bukuriha, umatku itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bukurnya, di waktu pagi hari itu. Nah itu ya. Nah, kalau di waktu pagi hari, matahari itu membawa dua faedah. Yang pertama ada infrared, atau red itu Bu, Pak, merah. Itu fungsi infrared itu apa? Bapak Ibu ini kalau misalnya ke rumah sakit, lalu di sini ada pegel, sakit dan sebagainya, sinar infrared itu fungsinya untuk menghilangkan dan sebagainya, itu meregangkan otot-otot dan sebagainya itu. Itu fungsi dari infrared, itu gratis kita dapat di matahari. Kalau pergi ke Boromeo sekali itu 250 Bu, Pak. Nah itu cuman 1 jam atau 1 jam setengah itu. Digini aja begini, kita duduk. Nah itu ya. Nah, itu kita dapatkan gratis. Nah itu ya. Yang kedua, matahari itu di pagi hari biasa mendatangkan ultraviolet. Fungsinya untuk kulit, untuk tulang, vitamin D dan sebagainya itu. Nah, itu kita dapatkan gratis semua di pagi hari. Maka benar Nabi Muhammad SAW bersabda, burika ummati fi bukuriha, umatku itu akan diberkahi di pagi hari. Itu ada ungkapan orang tua kita dulu, rezeki itu dipatok sama ayam. Artinya apa? Apa artinya rezeki dipatok sama ayam itu, Pak? Jangan sampai kalah sama ayam yang pagi-pagi dia sudah bangun gitu. Nah itu. Ya, kalau bangun kesiangan kan seperti itu biasanya. Rezekinya udah dipatok sama ayam. Wah ya, itu ya. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan matahari dan cahayanya atau sinarnya, itu bukan hanya mendatangkan kebaikan untuk manusia, tetapi itu juga menunjukkan tentang siapa? Tentang zat yang menciptakannya. Nah, itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Sang Maha Pencipta itu menciptakan matahari, lalu bisa mendatangkan kebaikan matahari itu untuk alam semesta ini, untuk manusia, maka bagaimana kebaikannya untuk manusia itu? Sudah barang pasti akan lebih luas untuk manusia kebaikannya. Meskipun Allah menciptakan matahari sebagai perantara kebaikannya untuk kita, maka kebaikan yang ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala itu sudah barang pasti lebih luas. Itu. Ya. Maka yang kita harapkan dari sini adalah kita itu mengenal Allah di dunia dengan sifat dan asma'nya yang baik, maka nanti ketika kita di akhirat itu kita juga akan tahu, oh Allah itu nggak beda dengan ketika kita di dunia. Sifatnya yang Rahman dan Rahim, tetap dia akan mempunyai sifat tersebut di akhirat. Itu. Ya. Jadi ketika kita mempunyai keimanan dan keyakinan seperti itu, maka kita itu nggak akan takut mati, Bu, Pak. Nah, kalau sekarang sini siapa yang mau mati duluan? Nggak ada yang mati duluan. Itu. Alasannya macam-macam. Nah, tapi dulu para sahabat itu mereka sampai tahu kapan ajal itu mau datang. Oh itu. Kira-kira 2 hari 3 hari lagi tuh mereka udah merasakan tuh. Kayaknya nggak bakal lama nih. Gitu. Itu. Maka ketika para sahabat yang lain datang menjenguknya, itu yang datang malah bersedih dan lain sebagainya, yang sakit malah bilang, kamu kenapa sedih? Gitu. Karena saya itu besok ketika mati akan bertemu dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Kalau saya ketemu dengan mereka, kenapa saya harus sedih? Nah, itu. Nah, kalau kita kan kadang-kadang juga beda nih, gitu. Gitu.
Ntar kita kalau udah mati kira-kira ketemunya siapa dulu nih? Nah, maksudnya kalau kita punya pemahaman Allah yang kita kenal di dunia, maka dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim yang maha luas itu, sifat itu tidak akan berubah nanti ketika kita ada di akhirat. Nah, itu. Maka kita nggak sebenarnya ya, bukannya tidak perlu takut, artinya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jadi sebesar apapun keburukan manusia ya, selama dia mempunyai keyakinan bahwasannya Allah adalah Tuhannya, Muhammad Rasulullah SAW adalah nabinya, selamat nggak nanti dia di akhirat? Selamat. Itu. Nah, ini juga bukan mengajak kita untuk nggak usahlah kita enggak juga gitu. Cuman kan nanti kita mau masuknya lewat tiket mana itu dulu. Nah, itu kan. Ya kan? Ya. Karena di minggu kemarin hanya berapa yang mau surga tanpa hisab? 1/3. Nah, itu. Lalu nanti ada yang mereka datang dengan dosa-dosanya fayughfaru lahum. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kalau diampuni kan berarti ada proses dulu tuh. Nah, itu kan. Nah, yang terakhir itu mereka yang datang dengan dosa-dosa yang besar, lalu orang-orang itu hanya satu bekalnya, ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu mereka satu bekalnya itu saja ya. Maka ketika itu berada di dalam hati kita, itulah nanti yang akan kita bawa ketika kita di alam barzakh, kita nanti di akhirat. Nah, itu. Nah, jadi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibandingkan dengan matahari yang sekarang ini memberikan manfaat kepada kita, itu enggak ada apa-apanya, Pak. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah kepada matahari yang memberikan manfaat banyak kepada manusia, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada binatang, kepada tumbuhan dan sebagainya ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwasannya matahari yang mendatangkan kebaikan untuk manusia itu adalah ciptaanku. Nah, itu loh. Kalau aku menciptakannya dengan berbagai macam manfaat yang didapatkan oleh makhlukku, maka sudah barang pasti aku adalah zat yang maha baik. Nah, itu. Karena ciptaannya saja mendatangkan kebaikan, bagaimana penciptanya, maka dia maha baik itu. Nah, itu. Ya. Nah, itu diantara apa namanya makna dari wasyamsi wa duhaha. Jadi kalau kita melihat bahwasannya kata duhaha itu adalah maksudnya adalah cahaya dari matahari itu sendiri, maka kita akan mendapatkan manfaat dari cahaya matahari itu, kebaikan dari matahari itu sendiri. Yang kedua, wal qamari idza talaha. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ayat yang kedua ini, wal qamari idza talaha. Ya. Ayat pertama itu sebenarnya kalau menurut Imam Fakhrul Ar-Razi itu menggambarkan tentang nanti di kemudian hari, gitu ya. Para penduduk surga itu mereka akan bersinar sebagaimana matahari itu bersinar, itu baik di pagi hari, di siang hari. Itu. Kenapa? Karena itu tadi muka mereka itu, para penduduk surga itu akan bersinar-sinar itu. Artinya ini menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang kehidupan nanti di akhirat.
gitu. Maka ketika semua penduduk surga itu sudah masuk, mereka akan memancarkan sinar-sinar yang ada di dalam dari muka-muka para penduduk surga itu, sebagaimana sinarnya matahari di pagi hari atau di siang hari. Kebalikannya berarti apa yang terjadi dengan penghuni neraka? Kalau penghuni surga mukanya berseri-seri dan bersinar, maka penghuni neraka berarti dia kebalikannya itu, mukanya masam, jelek dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Wal qamari idza talaha, talaha itu maknanya mengikuti. Nah, itu ya. Dari kata talayatlu nanti dari kata itu lahir kata tilawatul Quran. Itu. Kenapa disebut dengan tilawatul Quran? Karena membacanya itu beriring-iringan, mengikuti huruf dari satu huruf ke huruf yang lain. Nah, gitu ya. Ada, kita sering dengar ada tilawah, ada qiraah. Nah, itu. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sama saja, membaca. Gitu. Tapi dalam akar kata bahasa Arab, kata tala itu artinya adalah mengikuti. Ya. Wal qamari idza talaha, artinya dan demi bulan yang mengiringi matahari. Di mana bulan mengiringi matahari? Kapan? Ketika bulan purnama itu, Pak. Nah, itu. Bulan purnama itu, bulan itu mendapatkan sinarnya itu dari matahari. Itu ya. Nanti dia sempurna di tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Di awal bulan dia belum kelihatan. Itu. Nah, di akhir bulan dia akan kembali lagi seperti awal bulan. Nah, wal qamaru qaddarnahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dan bulan-bulan itu kami tentukan manazil. Manazil itu waktu kapan dia terbit, waktu kapan dia terang, waktu kapan dia tenggelam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita ketahui, supaya tahu kapan itu waktu yang berkait dengan tahun-tahun yang ada dalam kehidupan kita. Maka di dunia ini ada dua. Ada tahun yang dihitung dengan bersandarkan matahari, ada tahun yang dihitung bersandarkan bulan. Itu. Tapi di Indonesia lebih hebat. Ada jam yang dibuat bergerak dengan matahari. Ada tuh, Pak. Di mana? Di Kota Parahyangan itu, Pak. Dan dua hal inilah yang mendatangkan kebaikan untuk manusia. Kalau di pagi hari, siang hari, maka matahari yang memberikan manfaat untuk manusia. Kalau malam hari, bulan yang memberikan manfaat untuk manusia. Ayat selanjutnya, wan nahari idza jallaha. Jaliyun, itu jalla itu, dan demi siang hari yang dia terang benderang. Ya. Dari mana siang hari itu mendapatkan cahayanya? Dari matahari. Itu. Maka kalau matahari itu bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada alam semesta ini, kembali lagi tuh, Pak, Bu, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Itu. Maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membolak-balikkan hati manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah kenabian Nabi kita Muhammad SAW, itu kita dapatkan tuh, orang yang dulu benci kepada Nabi Muhammad SAW
itu bisa menjadi orang yang paling cinta kepada beliau. Nah itu. Artinya apa? Artinya itu kan terkait dengan pengaruh sebenarnya. Siang itu menjadi ada cahaya terang benderang, itu berpengaruh dari matahari. Kalau matahari atau tutup dengan awan, dia tidak sempurna cahaya itu. Kayak itu. Ya. Begitu juga itu, Pak. Hati kita ini kalau sudah tertutup dengan kegelapan, itu agak susah juga untuk menerima hidayah sebenarnya. Agak susah, bukan mustahil, tetapi agak susah. Kenapa? Karena itu tadi sudah agak titik untuk masuk cahayanya sudah sedikit gitu. Sebagaimana malam itu ya, kalau tidak ada bulan dia akan gelap sekali. Itu. Hati kalau dia bersinar itu yang akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu. Nah, bagaimana supaya hati kita itu tetap menerima cahaya itu? Nah, itu nanti itu yang ada di ayat-ayat selanjutnya itu ya. Nah, maka sebenarnya wan nahari idza jallaha itu adalah gambaran manusia kalau dalam kehidupannya itu dia selalu berselubung dengan kegelapan, maka agak sulit dia untuk menerima hidayah dan petunjuk. Tetapi kalau dia selalu berada di dalam kebaikan, dia akan mudah untuk menerima petunjuk. Sebagaimana siang itu cahayanya terang benderang. Itu. Wal-laili idza yaghshaha. Itu. Nah, ini apa namanya? 4 hal yang Allah bersumpah terkait dengan matahari. Pertama, Allah bersumpah dengan duhaha, dengan sinar atau cahayanya. Yang kedua, Allah bersumpah dengan siang hari, yaitu matahari memberikan pengaruh kepada alam semesta ini sehingga dia bersinar di siang hari. Yang kedua wal qamar. Yang kedua tentang bulan. Wal qamari idza talaha. Yang ketiga dengan an-nahar. Yang keempat dengan wal laili idza yaghshaha. Nah, 4 hal ini yang Allah bersumpah dengan matahari. Duhaha, qamar, nahar, dan al-lail, malam. Yaghshaha itu artinya menutup atau menyelimuti. Itu. Maka ketika malam itu tiba di satu negara, dia akan tertutupi sinar mataharinya atau mataharinya. Tetapi di bagian negara yang lain, sinar matahari itu akan menyinari atau menerangi negara tersebut. Itu. Nah, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri, itu la ayatin lil alamin. Itu sesungguhnya di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan malam, siang, lalu kapal-kapal yang berjalan di atas lautan, gitu ya. Itu tanda-tanda untuk siapa? Untuk alam semesta ini terkait dengan adanya Sang Pencipta. Kalau dalam An-Naba apa ayatnya, Bu?
wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara. Nah, itu terkait dua hal. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libas. Itu ini libas, menutupi. Itu. Pakaian itu fungsinya apa? Menutupi aurat kita. Maka wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, itu. Nah, di sini sebutkan wan nahari idza jallaha. Maka kalau siang hari itu adalah waktu manusia yang paling tepat untuk mencari kehidupan. Nah, dan malam hari itu adalah waktu yang tepat manusia untuk beristirahat. Dan Al-Quran menggunakan kata libas, sama seperti yaksha, yang mempunyai fungsinya sama, yaitu menutupi atau menyelimuti. Was-samaa'i wa ma banaha. Kalau dalam surah An-Naba, wa ja'alna fawqakum sab'an shidada. Itu. Dalam surah ini wa ja'alna as-samaa was-samaa'i wa ma banaha. Itu. Dan demi langit. Nah, itu ya. Kalau diartikan itu demi langit, di terjemahannya langit. Ya. Nah, kalau dalam beberapa tafsir yang lain, sama itu tidak menunjukkan kata tentang langit, tetapi segala sesuatu yang ada di atas bumi itu adalah sama. Apa yang ada di atas bumi ini? Ya banyak itu. Ada bintang, ada apa namanya, ada matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu sebut dengan sama. Nah, itu ya. Nah, cuman biasanya diartikan dengan langit. Nah, itu ya. Tapi ada juga tadi yang menafsirkan bahwasanya sama itu tidak menunjukkan tentang langit, tetapi menunjukkan kepada segala sesuatu yang ada di atas bumi, apapun itu bentuknya. Jadi segala macam benda-benda langit itu sebut dengan sama. Nah, itu ya. Pada dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatina ghafilun. Gitu. Dan kami jadikan ya, benda-benda langit itu sebagai saqfa, sebagai apa namanya, atap yang mahfuz, yang dia itu terjaga. Dia di langit tapi nggak jatuh. Wah, itu. Ya. Kalau kita di langit jatuh, di atas jatuh. Kalau nggak ada itu, nggak ada tiang, kita jatuh. Ya. Maka di sini disebutkan was-samaa'i wa ma banaha. Artinya ada kata al-bunyan, ada kata bunyan itu bangunan. Bana itu artinya membangun. Nah, itu ya. Ya. Kenapa Al-Quran menggunakan kata bana atau nanti al-bunyan atau bangunan? Nah, ini menunjukkan bahwasannya langit itu sebenarnya atau semua yang ada di atas bumi ini itu sebenarnya sama seperti bumi ini dalam konsep penciptaannya. Itu. Sama seperti bumi dalam konsep penciptaannya. Hanya saja yang berbeda apa? Yang berbeda mungkin karena kita posisinya di bawah, itu langit ada di atas, maka kita melihatnya langit itu di atas kita. Ya. Tapi nanti kalau kita sudah misalnya sampai ke angkasa, posisi bumi di mana? Tetap di bawah. Nah, kita itu berada di atas langit atau berada di langit kira-kira? Berada di atas langit atau sedang berada di langit, Pak? Kira-kira. Itu. Ya. Maka secara struktur sebenarnya benda-benda langit itu sama penciptanya dengan bumi ini, gitu. Dia ada penyangga-penyangganya, gitu. Kalau misalnya bumi ini siapa penyangganya?
Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya gitu. Wal jibala autada itu. Di langit juga sebenarnya ada penyangga-penyangganya, cuman kita tidak tahu saja, enggak ngelihat. Gitu. Maka disampaikan wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuz. Mahfuz itu dia terjaga, dia enggak jatuh gitu. Dalam ayat lain Allah sampaikan yang artinya itu langit itu atau benda-benda yang ada di atas bumi, di atas langit itu kami ciptakan bi aidin, dengan kekuasaan kami gitu. Wa inna la musiun, dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu sangat luas hamparan yang ada di langit-langit itu. Was-samaa'i wa ma banaha, dan Allah bersumpah dengan sesuatu atau benda-benda langit atau langit. Wama, huruf ma di sini gitu ya. Menurut tafsir Al-Marughi, beliau menyebutkan bahwasannya huruf ma di sini itu mengandung misteri langit-langit yang itu sampai sekarang belum bisa terpecahkan oleh manusia. Nah, itu. Kita saja di bumi ini itu masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan oleh manusia. Nah, itu. Lalu ditambah lagi dengan misteri yang ada di itu. Artinya pengetahuan kita itu kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada apa-apanya. Kalau bapak ibu-ibu lihat YouTube tuh Pak, apa namanya, misteri di belakang kutub Antartika, nah, itu kan masih menjadi misteri itu. Di belakang kutub itu, belakang itu ada apaan? Itu kan masih menjadi misteri sekarang. Katanya ada yang bilang di belakang kutub itu ada satu kota yang sangat, nah, itu macam-macam tuh. Itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Itu masih berada di mana kita posisinya? Di bumi. Itu belum lagi nanti di langit sana. Maka huruf ma menurut beliau tadi itu was-samai wa ma-nya itu menurut beliau tadi apa? Menjelaskan tentang misteri yang ada di langit sana. Apa saja misteri yang ada di langit? Ya banyak sekali gitu, Pak. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 5 itu sebenarnya ada beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Pertama, yang berkaitan dengan langit yang di atas itu. Yang kedua, yang berkaitan dengan bumi atau yang ada di bawah. Apa saja yang ada di langit? Itu tadi ada asyams, ada qamar, gitu ya. Lalu apa yang ada di bumi? Yang ada di bumi itu tadi an-nahar, ya, siang, malam. Itu ada nggak di angkasa siang dan malam, Pak? Nggak ada, hanya di bumi saja di siang malam itu. Maka nanti manusia itu, bukan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memang dia tercipta dari beberapa unsur, tapi ada yang tercipta dari satu unsur saja. Yang tercipta dari beberapa unsur itu contohnya kita manusia ini. Itu. Manusia unsurnya ada berapa? Bukan apa unsur manusia? Ada fisik, ada ruh. Itu. Dia terdiri dari 2 unsur. Ada yang menyatakan 3. Satu lagi itu adalah akal manusia. Itu. Lalu nanti ada yang hanya satu unsur saja, dia tidak ada fisiknya tapi dia hidup, seperti para malaikat. Nah itu kan, dia tidak berfisik tetapi dia hidup. Itu. Tapi Allah beri kemampuan mereka untuk bisa menyerupai manusia. Itu.
Dan ada yang Allah ciptakan dari satu unsur saja, tidak ada unsur yang lain, seperti matahari. Gitu. Tidak ada unsur-unsur yang lain Allah ciptakan. Gitu. Jin dari mana, Bu? Iya, satu unsur aja, dia nggak ada fisiknya. Itu. Tetapi dia mempunyai dunia sendiri. Nah itu. Ya. Nah, kalau ciptaannya seperti ini, gitu ya, dan dia mampu untuk menciptakan dengan berbagai macam unsur, itu, maka manusia kalau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kerugian yang sangat besar sebenarnya. Gitu. Artinya kan dia mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, kemampuan yang tidak terbatas. Karena apa? Karena dia mampu menciptakan ciptaannya dengan berbagai macam unsur. Gitu. Sedangkan kita manusia itu biasanya hanya mampu menciptakan dari satu unsur saja. Itu juga perlu bantuan dari manusia-manusia yang lain. Gitu. Ya. Ya. Maka nanti Allah sampaikan itu terkait orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaannya itu sama seperti orang-orang yang enggak mampu untuk mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat. Itu. Siapa yang sanggup untuk mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat? Ayo. Enggak ada yang bisa. Itu kan bodohnya manusia itu mengambil Tuhan selain, padahal dia nggak mampu untuk mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat itu. Ya. Siapa kira-kira yang mampu? Nggak usah kita ciptakan alat saja, nggak usah. Ambil aja yang diambil sama lalat itu, kita ambil lagi. Kita tangkap lalat itu, kita lalat nih udah makan makanan kita nih misalnya. Kita ambil lalat, terus kita ambil apa yang diambil sama lalat. Bisa nggak kita? Nah, itu. Hah? Bukan cacing ya, Bu. Yang diambil oleh lalat itu kita ambil lagi, bisa nggak kita itu? Nggak bisa. Artinya apa? Manusia itu lemah sekali sebenarnya. Ya. Ya. Sudah sedemikian lemahnya manusia, tetapi meminta pertolongan sesama manusia. Itu yang aneh siapa kira-kira tuh? Siapa yang namanya manusia, Bu? Padahal sudah was-sama'i wa ma bana. Dengan luasnya alam bintang-bintang yang ada di langit sana, dan itu masih menjadi misteri yang harusnya manusia itu jadikan sebagai penuntun mereka untuk hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya, tetapi malah sebaliknya. Maka ayat selanjutnya itu ayat berkaitan dengan itu, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi yang kami hamparkan. Nah, itu ya. Kalau dalam surah An-Nazi'at apa, Bu? Pak? Wal ardi ba'da dzalika dahaha. Nah, itu sama. Ya. Wal ardi wa ma tahaha itu sama dengan wal ardi ba'da dzalika dahaha. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan manusia. Gitu. Untuk apa? Supaya mereka berfikir. Gitu. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Manusia itu, kata Al-Quran, kenapa mereka enggak mau bepergian? Gitu. Tujuannya apa bepergian? Supaya mereka bisa melihat apa yang terjadi dengan orang-orang sebelum mereka. Yaitu yang pertama,
orang-orang yang mendustakan para nabi dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti para nabi dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min, supaya mereka itu bisa bukan hanya melihat tapi mereka mengambil pelajaran, mereka bisa mengambil hikmahnya gitu. Jadi orang-orang yang menentang Allah itu ya seperti ini, menentang para nabi seperti ini gitu ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah seperti ini, orang-orang yang taat kepada Allah seperti ini dan lain sebagainya gitu. Dan fungsi di antara fungsi Allah Subhanahu wa taala membentangkan memudahkan kita untuk berjalan di atas bumi itu tadi di antaranya gitu ya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Barulah selanjutnya nanti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa-jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kata sawwaha itu ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membuat atau menyetel di dalam jiwa-jiwa manusia sesuatu hal supaya mereka bisa menerima. Yang pertama petunjuk, yang kedua adalah apa lawan kata petunjuk, Pak? Kesesatan gitu. Ayo. Supaya mereka tahu tuh. Itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam hati kita dua hal ini. Ya. Maka dalam dalam surat Al-Insan gitu kan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya Allah enggak pilih kasih. Gitu ya. Dalam surah Al-Balad kemarin wa hadainahun najdain. Dan kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan itu. Itu. Apa dua jalan itu? Falaqatahamal aqabah. Kalau dalam surat Asy-Syams maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka nanti ya, orang-orang yang kafir itu dan orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka melakukan amal soleh dan ketika mereka melakukan keburukan ya itu adalah akibat dari keseringan mereka melakukan hal tersebut. Itu. Ya. Maka mereka nanti mendapatkan inspirasi untuk melakukan keburukan. Mereka mendapatkan inspirasi untuk melakukan kebaikan. Itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Baik. Nah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik. Kata fujur itu, Pak. Kata fujur ini akar katanya di kata fajaro, yafjuru. Itu. Nah, kata fajaro itu nanti dia mempunyai tiga makna. Yang pertama ya, membelah atau merobek sesuatu. Itu ya. Maka waktu setelah malam lalu datang pagi hari ya, itu digambarkan seakan-akan matahari itu membelah kegelapan menjadi terang benderang. Maka waktu itu disebut dengan waktu fajar. Itu.
Yang kedua, fajara itu artinya memancarkan atau mengalirkan. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan dari dalam-dalam bumi itu uyun, mata air. Itu. Atau kami alirkan dari bumi-bumi itu mata air. Dan yang ketiga, yang nanti dalam Al-Quran itu disebut dengan al-fujur ini, yaitu berpaling dari kebaikan. Nah, kata dalam Al-Quran, kata fajaro ini dengan berbagai macam bentuknya itu diulangi sebanyak 24 kali, Bu. Ya. Diulangi sebanyak 24 kali. 10 kali artinya itu adalah mengalir atau memancarkan. 8 kali artinya adalah maksiat yang menjurus kepada kekufuran. Dan 6 kali dia mengandung makna waktu, yaitu al-fajr atau waktu fajar atau waktu duha. Maka kata fujur di sini itu artinya adalah orang-orang yang merobek ketentuan-ketentuan agama. Maka orang-orang yang merobek ketentuan atau ajaran agama, mereka adalah biasanya sebut orang-orang yang berpaling dari kebaikan. Dari kata fujuroha. Ya. Jadi kata fujuroha itu maksudnya adalah orang-orang yang merobek atau melewati ketentuan-ketentuan ajaran yang ada dalam agama. Nah, yang terakhir, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, kemarin ada yang bertanya gimana cara untuk mensucikan hat jiwa ini. Imam Ghazali itu dalam salah satu karangannya 40 hal pokok dalam agama. Judul bukunya itu. Beliau menyebutkan kalau kita ingin mensucikan diri kita, itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah disebut dengan at-takhalli. Takhalli itu artinya kita melepaskan atau menyingkirkan. Itu. Yang kedua baru at-tahalli. At-tahalli itu kita memakaikan atau menempelkan sesuatu kepada kita. Nah, 2 hal ini yang harus kita lakukan. Nah, kata beliau, at-takhalli itu melepaskan sesuatu supaya kita bisa mendapatkan jiwa yang yang suci itu adalah melepaskan segala macam bentuk hal-hal yang tercela dalam agama. Saya kasih 5 saja, Bu, Pak. Menurut beliau, 5 hal yang menurut beliau itu bisa membantu kita untuk selalu mensucikan jiwa kita. Yang pertama kata beliau itu adalah jangan banyak makan. Nah, itu. Kenapa? Karena makan itu adalah sumber maksiat. Menurut beliau, orang itu kalau sudah keseringan makan enak, dia nggak makan enak, gelisah, maka dia akan melakukan keburukan supaya dia bisa makan enak, entah mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan makan enak itu beliau sebut sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pembukaan untuk menuju apa? Menuju untuk zina, menuju untuk melakukan menghasilkan baik kekayaan atau jabatan dengan cara yang tidak sah. Perut yang kenyang itu adalah sumber hati itu menjadi gelap. Itu. Ya, jadi bukan yang nggak boleh makan, tapi makan sewajarnya. Itu. Ya.
Maka qillatut ta'am itu mempersedikit makan itu adalah cara salah satu supaya hati itu mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa 1 tahun 1 bulan saja. Itu tadi. Karena kalau kita sudah seringan kenyang itu kita nggak bakal peduli dengan orang-orang yang kesusahan itu. Tapi kalau kita pernah merasakan lapar dan nikmatnya minum air putih saja ketika buka, itu kita akan menghargai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak dapet tuh nikmatnya air putih itu ketika buka. Kenapa? Karena sudah tergantikan dengan dengan yang manis-manis. Nggak ada yang manis-manis itu. Ya. Padahal tujuannya itu. Jadi 1 hari kita nggak makan dan nggak minum itu sebenarnya kita minum 1 tegukan pertama itu nikmatnya itu di situ. Tetapi kalau di jam 4, jam 5 kita sudah berangan-angan yang lain, itu nikmatnya beda dengan tegukan air putih ini. Kita merasakan kayak biasa aja minum air putih. Nggak afdol kalau nggak ada gorengan, kalau nggak ada sambal dan sebagainya gitu. Nah itu ya. Nggak ada bala-bala, gehu dan sebagainya. Itulah nikmatnya dunia itu, Pak. Nah, itu yang pertama menurut beliau, yaitu qillatut ta'am, yaitu jangan sering-sering kenyang perut ini. Itu. Nah, itu ya. Boleh makan tapi jangan terlalu berlebihan. Yang kedua menurut beliau itu adalah, kalau yang pertama itu jangan terlalu sering banyak makan dan kenyang. Yang kedua, jangan terlalu sering dan banyak ngomong. Nah itu. Nah, itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah sering banyak ngomong, ngobrol, itu ujung-ujungnya adalah ghibah. Nah itu ujung-ujungnya. Nah ghibah itulah nanti yang akan mendatangkan kegelapan di dalam hati kita. Jadi ya. As-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilu. Nah, itu. Sumtu itu diam, itu bicara ketika butuh aja, itu akan mengandung banyak pelajaran. Tapi yang mau melakukan itu dikit. Nah, itu ya. Jarang yang bisa melakukan itu. Nah, itu ya. 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 Maka dalam surah Al-Balad itu, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Artinya apa? Syafah ini, bibir kita ini harus dikontrol. Yang ngomong berbicara yang baik gitu. Nah, kalau dalam qul khairan aw liyasmut, kalau hadisnya itu bicara yang baik atau enggak diam. Petaka mulut itu sangat luar biasa. Bisa saudara saling musuh-musuhan, teman bisa saling musuh-musuhan, itu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bagi siapa saja yang dia meninggalkan muro itu debat kusir yang gak ada ujungnya itu, ataupun dia berada dalam posisi benar tetapi dia menarik diri untuk tidak melanjutkan perdebatan itu. Wa in kana haqqan, meskipun dia itu posisinya dalam benar. Jadi meskipun dia benar, ketika dia menarik diri itu sudah ada janji, sudah ada kurang lebih dia sudah punya kafling 1 di surga itu. Itu apa namanya? Yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah kalau bisa menahan
jiwa, pikiran, hati kita dari yang disebut namanya al-ghadabu, marah. Coba. Nah, itu. Bisa nggak kita kira-kira nih nggak marah nih? Nah, ini tantangannya. Sama juga marah itu kata Nabi Muhammad SAW aja. Ya. Berarti kalau kita belum mampu untuk menahan amarah, berarti kita kalah dengan anak TK tuh Pak, Bu. Anak TK itu diajarkan itu la taghdab walakal jannah. Itu anak-anak SD anak TK itu Pak. Itu. Jangan marah, nanti dapat surga itu. Nah itu. La taghdab falakal jannah. Nah itu ya. Dan manusia ketika marah itu gelap semuanya. Itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada kita, jangan kamu berjanji ketika kamu sedang senang karena kamu lupa, dan jangan kamu bersumpah ketika kamu sedang marah karena kamu sedang gelap. Nah, itu. Ya, itu. Nah, kalau lagi marah itu jangan pernah bersumpah karena kita gelap semua, sumpah menjelekkan macam-macam sebagainya. Dan kalau lagi senang itu juga jangan pernah menjanjikan karena kita sedang senang, lupa tuh jadinya tuh. Gitu. Artinya apa? Artinya kita dipinta untuk bisa mengontrol jiwa, akal dan hati kita itu. Gitu. Kalau lagi senang jangan gampang untuk berjanji. Nah, kalau lagi marah juga jangan gampang untuk bersumpah. Nah, itu. Yang keempat yaitu adalah al-hasad. Hasad. Nah itu. Hasad itu apa? Hasad itu adalah kamu nggak suka kalau saudaramu mendapatkan kebaikan. Kita nggak suka ngelihat saudara kita itu senang. Itu hasad itu. Dan kita menginginkan dia untuk susah. Itu hasad. Nah kalau kita ini seringnya tuh kayak gitu tuh. Padahal ya, kalau itu kita balik, kalau kita ngelihat saudara kita senang, bahagia dan sebagainya, itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang melepaskan beberapa hak kita dari mereka. Tapi kita nggak ngelihat, terkadang kita nggak, karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita ngelihat itu sebagai musibah untuk diri kita. Padahal itu adalah anugerah. Kenapa? Karena Allah telah melepaskan beberapa hak saudara kita yang ada di dalam diri kita. Kalau dia sudah bahagia, sudah senang, perlu nggak kita bantu? Nggak perlu, gitu. Iya kan? Nggak perlu. Artinya kita sudah terlepas hak kita untuk membantu dia. Nah, itu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kita melihat saudara kita bahagia, kita malah kecewa, sedih, marah. Udah dibantu untuk tidak sudah diberikan kemudahan untuk tidak membantu orang, malah kita sedih. Nah, itu. Ini hasad tuh kayak gini. Iyyakumul hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauh-jauhilah dari hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan kita yang banyak itu sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Nah, itu. Cuman kita kebalikannya tuh. Jarang kita ngeliat saudara itu bahagia, kita sebut alhamdulillah tuh jarang. Itu. Yang ada kita malah bertanya-tanya, dapat dari mana duitnya dia tuh? Nah itu. Nah, itu. Aneh itu. Itu ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kurang berimannya kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nggak beriman, tapi kita kurang yakin dan kurang beriman itu. Itu saya. Itu ya. Dan hasad itulah yang menyebabkan
setan itu diusir dari Allah Subhanahu wa taala dari itu iblis dan semuanya itu. Yang terakhir ya, yang ini bisa membuat jalan kita untuk tazkiyah itu, mensucikan hati, al-bukhlu wa hubbul mal, pelit sama cinta mati kepada harta atau materi. Nah, itu ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap suhun itu medit. Nah, itu. Fa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu. Yang terakhir adalah hubbul mal, cinta mati kepada harta atau materi. Maka dalam beberapa pesan Nabi kita Muhammad SAW, ya, ra'su kulli khati'atin, puncak semua bentuk kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu adalah hubbul mal, cinta kepada materi. Itu puncak sumber kesalahan manusia itu. Bukannya tidak boleh punya materi, tetapi materi itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup dia saja berada di dalam tangan-tangan kita. Itu ya. Nah, itu diantara cara untuk qad aflaha man zakkaha. Kalau dasaha berarti kebalikannya, banyak makan terus banyak ngomong orang. Nah itu dasaha itu seperti itu. Nah, itu. Jadi zakkaha itu tadi, kalau dasaha berarti kebalikannya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang bersama dengan pertanyaan.